Pernah naik ayunan gini nggak? Enggak. Sedang nggak naik ayunan? Kecil kamu nggak bahagia, sayang? Digoyangin, Beb. Kecil kamu nggak bahagia loh. Digoyangin, Beb. Nah, Iya. kami udah tua masih aja. Beb, gimana kalau saya sambil nunggu anak-anak, kita mendingan jawab pertanyaan yang ada di sosmed. Soalnya udah banyak banget yang nanya-nanya di Instagramnya Islam itu Indah. Jadi harus kita jawab, oke? Oke, bismillah. Bismillah ya. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke segmen Tanya Dong Sayang. Oke, Beb. Are you ready? Jawabnya ready gitu. Cepetan. Are you ready? Ready. Nggak bisa, Beb, harus bedok. Are you ready? Udah. Ready. Habib mah. Nih, Beb. Oke, pertanyaan pertama. Dari NN, no name. Habib, bolehkah saya berdoa seperti ini? Lo doa diomongin ke orang. Kata gini, ya Allah, kalau memang dia jodohku, jodohkanlah. Kalau bukan jodohku, jodohkanlah juga. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh. Kalau dia jodohku, jangan sampai dia berjodoh selain aku. Kalau dia berjodoh dengan orang lain, putuskanlah, jodohkanlah kepadaku. Doanya maksa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu kayaknya doa kamu sama aku ya? Kembali kali. Kayaknya doa kamu ke aku deh. Dan ini pertanyaan orang jadinya kayak yang dituduh. Kan kamu yang ngomong. Ini namanya usaha berat, Beb. Oh iya. Namanya zaman sekarang, susah, Beb. Jawab dong, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak berdoa Maksa. meminta jodoh dengan memaksa? Ya, Ingatlah, bahwasanya doa yang terbaik adalah ketika kita menyerahkan kepada Allah. oke. Serahkan kepada ahlinya. Yang terbaik adalah yang Allah Subhanahu wa taala pilih buat kita. Oh. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya. Wallahu ya'lam wa anta la ta'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Semuanya kita nggak tahu nih. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu suka sesuatu padahal dia sangat buruk bagi kamu. Oh, gitu. Jadi Ketika dia maksain, ya. suami istri, dia Iya. udah ijab kabul, dia nikah. Kan ceritanya dia paling kampung, Beb, di kampung. Dia tukang marah-marah, galak. Dulu mah baik banget. Nyindir ini mah, Beb. Enggak nyindir. Itu mah kebetulan doang. Beb. Lagi dilanjutin, lagi tausiah. Oh iya. Belum selesai. Kirain ngomongin kita, habisnya pas banget gitu, Beb, kena sasaran gitu. Itu nggak sengaja. Oh, bisa pas Ada gitu ya. tujuannya juga, Cakep sayang. dah kalau gitu. Kan tanya dong, sayang. Oh ya oke lah. Buat yang bertanya nih ya, kan tadi ada istilahnya kalau kata Habib, kalau mau bangun rumah serahkan yang ahlinya. Nah kalau Inyong mau udah beli jadi rumah jadi jadinya Bib ya, kalau sama Habib ya. Jatuhnya udah rumah jadi Bib. Maksudnya ada anak-anak gitu? Lah iya gitu. Lah bener. Ini main nyindir-nyindiran Nggak nih. boleh baper, ayo. Oke lah kalau gitu sebelum kita bertengkar lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya dari @albais siji loro telu. Pertanyaannya, tanya dong sayang, nungguin ya. Habib, saya kan suka berbagi makanan ke tetangga, tapi wadahnya kadang tidak dikembalikan oleh tetangga saya. Pakai daun pisang lain kali, Bu. Terus saya kan tanya, kadang dia suka pura-pura nggak tahu wadahnya mana, saya bilang gitu. Terus katanya bukan apa, Beb, soalnya wadahnya lumayan bagus dan mahal. Nah, saya harus bagaimana menanggapinya, Beb? Janganlah mengambil yang bukan haknya, haram. Haram. Dia udah dikasih sesuatu, misalkan dikasih sayur, Oke. dikasih makanan. Itu Oke. bentuk baik dari orang tersebut yang memberikan kepada tetangganya itu. Dihargain, dihormatin. Kalau kita punya makanan lagi, piringnya kita balikan, tapi diisi lagi. Oh, balas enggak ini permasalahannya yang nanya yang punya piring, Beb. Nah, bagi yang punya piring tersebut, Mungkin dia ngasihnya nggak ngomong gitu. Ini ntar bilangin lagi piringnya enggak. Jadi tetangganya mikir dikasih setempat-tempatnya, Beb. Soalnya yang suka gitu, Beb, kadang-kadang. Tapi enggak dari tetangga. Ini kan permasalahannya beda. Ya. Dia kasih, dia bilang, ini piringnya bagus, pulangin. Oh. Berarti kan nggak dikasih. Oh, berarti dari awal harus ijabnya benar. Iya, kalau misalkan ini saya kasih sayur asem, nggak dibilang nih, disangkain sayur asem sama piring-piringnya. Oh, makanya kalau komunikasi harus jelas. Harus jelas. Tapi kalau diambil Oke. piringnya tersebut Ya. dan dia udah tahu kalau itu punya orangnya dan dia udah tagih, dia minta Oke. pulangin. Oh, Kalau nggak haram, pulangin dosa. jadinya haram. Dosa. Dosa. Selama kita makan pakai piring tersebut, haram kita. Oh, gitu tuh. Jadi ibu-ibu yang rantangnya di rumah banyak punya orang, mulai kembalikan. Oke. Kadang-kadang ibu-ibu suka hilap, Bib. Oke lah, kalau begitu. Nah, jadi udah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu pada
kalau ngomong itu ya lengkap. Jangan curhatnya di sosmed, langsung tanya langsung tabayun ya Pip ya. Berarti nggak boleh curhat lagi di sosmed, nyindir-nyindir gitu ya Pip. Oke lah kalau begitu. Pip, Ini udah jam berapa nih? mau ngapain ngeliatin jam mulu? Mau ngajar. Ngajar mulu Pip, anak-anak lagi main no. Ngajar itu satu hal kewajiban. Ajarin Ninyong aja. Udah panggilan anak. Mau ngajar yang menyenangkan nggak? Enggak, ini mau ngajar udah. Mau ngajarin menyenangkan nggak? Udah ngajar ngajar. Oh enggak. Panggil anak-anak. Ninyong ngajarin mencintai Ninyong, Pip. Pip, ayo. Nyangkut, Pip, susah. Pip. Ribet banget. Anak siapa? Taning Ninang Ninung, Taning Ninang Ninung. Dia nungguin dari tadi, Pip. Kayak anak kamu sayang ya? Bukan. Anak kamu, ajak. Anak kamu, anak aku, Pip. Ayo jalan. Islam itu indah. Assalamualaikum. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bu, yang semangat dong. Sekali lagi ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kebetulan karena saya juga bawa anak-anak, gimana kalau seandainya kita ngebahas tentang anak-anak, anakmu adalah tabunganmu di masa depan. Setuju nggak Bu? Setuju. Pengen nggak anaknya jadi tabungan di masa depan Bu? Kalau nabu mau untung apa rugi? Untung. Bu ada yang mau nanya nggak Bu? Siapa yang mau tanya? Gak ada yang nanya nih Bu. Bu, yang paling tua aja gimana Bu? Yang paling tua angkat tangan. Akhirnya ada satu orang yang ngaku ya Bu ya. Ibu mah kan kelihatan 14 tahun. Coba Ibu yang 28 tahun boleh nanya, silakan. Mau nanya? Boleh Bu. Boleh, mau berdiri dulu asal jangan telentang Bu. Yang nanya enggak umur 17 tahun aja. Orang bercanda malah beneran. 17 tahunnya ada 17 tahun yang lalu ya Bu? Oke, Mirip nanya. nggak sih? Maka cara berdiri di mari. Kalau berdiri di mari ntar dikirain teman saya Bu. Di sana aja berdirinya Bu. Ntar dikirain ada yang lewat moto. Ih Habib kok ada dua? Kan gak enak. Iya. Berdiri di sana aja Bu. Nanyanya ribet sih Bu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Ada bininya juga. Assalamualaikum Kak Karput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih ngomongin anak sebagai tabungan di masa depan nih. Cuma kan sekarang zaman sekarang ini kan banyak pergaulan yang banyak yang nggak benernya nih. Nah kita sebagai orang tua jadi takut dan khawatir gitu loh. Oke. Terus takutnya anak-anak nih pada terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah gimana caranya nih, apa anak-anak kita kerem aja di rumah, kita kurung. Oh, bertelur Bu. Nah itu takutnya. Iya. Dan atau gimana caranya batasan-batasan anak dalam bergaul yang harus kita awasi sebagai orang tua. Oke Bu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Insyaallah jamaah Masjid Al-Akhyar dan pemirsa di rumah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua dalam mengatur dan mendidik anaknya harus sesuai dengan syariat agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin dengan benar, kita ikutin dengan baik. Agar apa? Agar kita bisa mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Apa yang Rasulullah jelaskan? Rasulullah suruh liatin dulu tuh siapa temannya. As-sahibu sahibun. Yang namanya sahabat bisa menarik, bisa mempengaruhi, bisa jadi baik, bisa jadi nggak baik. Oleh karena itu didiklah mereka dengan didikan agamanya Allah. Masukkan mereka ke dalam madrasah. Pendidikan yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang anak tersebut, bawa ke dalam madrasah, ajak mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Awasi mereka, didik mereka dengan didikan yang baik. Taruh di dalam rumah. Ajarkan mereka ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga
mereka, anak-anak kita nih, keluarga kita nih, ngerti dan paham. Kalau udah ditaruh di rumah, ibu ini adalah madrasah terbaik. Ingat, ibu adalah madrasah terbaik. Kalau kita punya istri yang solehah, anak-anak punya ibu yang solehah, ini adalah sebuah perhiasan yang luar biasa. Sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi ini mempunyai istri yang Bu, kalau punya istri solehah mah gampang. Gampang nggak Bu? Gampang nggak? Gampang nggak? Habib dulu jawab sendiri, gampang nggak? Punya istri yang solehah itu insya Allah gampang. Berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mempunyai istri yang solehah, insya Allah kita punya didikan anak-anak yang solehah. Contohkan yang terbaik. Sehingga anak tersebut adalah anak yang mengikuti orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya baik, anaknya jadi baik gak? Baik. Orang tuanya sholat, anaknya sholat gak? Sholat. Ibunya sholat, anak sholat gak? Sholat. Kalau ibunya gak sholat, Anaknya enggak. anaknya bilang, ibu saya gak sholat, Ma aja nggak sholat, ma bapak nyuruh-nyuruh. juga gak sholat. Akhirnya anaknya jadi gak Sholat. Na'udzubillah min. Min zalik. Berarti kita harus menjadi contoh yang baik di rumah ya Bu. Insya Allah. Nah ibu-ibu udah jelas belum Bu? Jadi ibu-ibu juga harus belajar biar punya ilmunya. Jadi bisa jadi madrasah terbaik di rumah ya Bib ya. Ibu Bib, yang solehah. ibu yang soleha. Anak-anak itu dijaga di rumah, dididik di rumah oleh ibunya. Ntar anaknya jadi kuper gimana Bib? Ngomong-ngomong anak kita juga ntar jadi kuper gak ya Bib di Tidak rumah mulu? akan ketinggalan zaman ketika sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak Tidak akan. Karena apa? Panggilkan guru agama ke rumah. Ajarkan mereka dengan didikan agama. Berteman dengan orang-orang yang soleha. Mereka akan mengerti dengan aturannya Allah dan Rasulnya. Lihat perkembangan zaman. Dibawanya ke majelis Ya kan? taklim. Dengan apa? Baca berita-berita. Oke. Atau nonton berita-berita yang terbaik. Jangan akan gosip ketinggalan Bu, berarti. Jangan kerjaannya Gosip. Gibah Gibah. ngomongin orang. Atau adu domba. Jangan. Akhirnya apa? Akhirnya berantakan semuanya. Kasih anaknya dengan didikan yang baik. Ajarkan di rumah. Panggil guru ngaji, panggil guru les, panggil ini, panggil itu. Untuk apa? Untuk kepentingan anak tersebut. Sehingga anak tersebut menjadi anak yang dididik dengan didikan aturan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti salah satu pemberian gadget kepada anak-anak itu juga bukan solusi terbaik ya Bib ya. Malah bisa membahayakan anak itu sendiri. Bu ingat ya Bu, sayang bukan berarti dimanja ya Bu ya. Sayang bukan berarti mengarahkan anak jauh dari aturannya Allah. Nah udah ngerti belum Bu? Berarti jangan takut anaknya kurang update, gak apa-apa Bu, yang penting hafal Quran ya Bu. Betul. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bu, kalau nabung mau untung apa rugi? Nah biar kita untung, bukannya buntung, kita tanya aja langsung sama Habib nih Bib. Gimana Bib kalau seandainya kita pengen anak-anak kita itu menjadi tabungan kita di masa depan yang menguntungkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anakmu, tabunganmu di masa depanmu. Apabila anak Adam itu meninggalkan atau tidak nih? Meninggalkan. Bu, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Inilah yang harus kita perhatikan. Anak yang soleh adalah mereka yang akan mengajak kita ke dalam surganya Allah. Anak yang soleh adalah mereka yang akan menolong kita. Anak yang soleh adalah mereka yang mendoakan kita. Bagaimana caranya kita bisa mendidik anak tersebut menjadi anak yang soleh? Dididiklah dari awal. Dari hamil. Ketika hamil, bahkan sebelum hamil, udah baca doa dulu. Diniatin dulu. Pas hamil, pas lagi hamil, di ngajiin. Bapaknya bacain Al-Quran. Ibunya ngaji baca Al-Quran. Apalagi yang dilakukan? Orang tuanya bangun malam, orang tuanya sholat malam, orang tuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar anak yang dalam kandungan ini mendengar, anak itu udah bisa mengerti dan memahamin. Apalagi udah masuk 4 bulan, udah ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rajin bangun malam. Nanti anak ini insya Allah rajin. Anak inilah yang akan menolong kita.
Atau anak inilah yang akan mencelakakan kita. Sini, Bib. Oh, sini. Iya. Kan ini nggak ada anak, Bib. Oh iya. Kan ceritanya. Oh iya, iya. Dan anak inilah yang akan membuat kita bisa mendapatkan ridhonya Allah atau mendapatkan murkanya Allah. Karena anak itu ujian. Dijaga, dididik dengan benar. Sehingga apa? Sehingga mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kasih makanan yang halal, kasih tahu sama suaminya, bilang sama suaminya, ceritakan sama suaminya, saya pengajian di tempatnya Habib, bahwasanya dijelaskan di dalamnya suruh kasih makan yang halal. Karena kalau dikasih makan yang haram, masuk ke dalam tubuhnya, jadi darahnya, jadi dagingnya, jadi tulangnya, jadi semuanya itu menjadikan daging yang haram. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut ketarik kepada hal yang haram juga. Mudah dia untuk melakukan perbuatan yang haram. Magnetnya magnet haram, perbuatannya jadi perbuatan yang haram. Kalau magnetnya yang halalan toiban, insya Allah ketarik dengan halalan toiban. Kalau udah halal, mudah insya Allah menjelaskannya. Ngajarin Qur'annya gampang, ngajarin sholatnya gampang, didiknya gampang. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut adalah anak yang bisa kita banggakan. Berharap gak Bu pengen anak yang dibanggakan? Amin. Berharap gak? Berharap. Kalau ingin mempunyai anak yang dibanggakan, ajak mereka ke masjid. Ini masjid dekat rumah, Masjid Al-Aqyah. Ajarin, kasih tahu suaminya, ayo sholat. Suaminya juga suruh sholat. Kalau suaminya nggak sholat, nanti anaknya bingung. Anaknya bingung. No, bapak Bingungnya nggak apa? sholat. Bapak nggak sholat. Anak itu cerminan. Bapaknya sholat, anak sholat. Bapak nggak sholat, anak nggak sholat. Bapak aja nggak sholat, Iya. ibu aja nggak sholat. Sehingga anaknya jadi nggak sholat. Oleh karena itu, kalau mau jadi cermin yang baik, kalau mau jadi contoh yang terbaik, maka contohkanlah dan ajarkanlah dengan ajaran yang paling baik sehingga mempunyai anak yang paling baik. Sehingga anak tersebut adalah menjadikan anak yang bisa kita banggakan. Wah, itu anak siapa? Anak fulan. Baca Qurannya hafal. Hafalnya udah 1 juz, Masya Allah. 2 juz, 3 juz, 4 juz, bahkan sudah hafiz, udah 30 juz. Bangga gak Bu? Bangga. Bangga gak? Diajarkan, dididik. Besok ini anak, kalau kita meninggal, kita didoain sama anak kita. Sekurang-kurangnya dibacain Al-Fatihah. Apalagi di ngajiin. Apalagi niat buat amal ibadahnya buat orang tuanya. Wah, Masya Allah, ini tabungan yang paling besar yang diharapkan oleh setiap orang tua mempunyai anak yang soleh, soleha. Sehingga anak tersebut adalah anak yang dibanggakan di dunia dan dibanggakan di dalam akhirat nanti. Semoga kita semua mempunyai anak yang soleh, soleha. Amin. Dan mendapatkan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Imam. berharap anak kita ini enak dipandang, enak dilihat, enak dibanggakan, enak menjadikan satu hal yang dibanggakan. Amin. Sehingga kita nikmat, Bu. Apalagi anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dididik dengan dijaga, baik ya, Bib betul. ya. Dijaga, Tuh, Bu. dilindungin. Ingat ya, Bu. Bu. Udah ngerti belum? Ada yang mau tanya lagi nggak? Siapa yang mau tanya? Banyak banget, Bu. Bu. Coba yang di paling pojokan tuh kayaknya tuh Bu pengen nanya. Bib, ada yang mau nanya? Iya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar tema nih Bib. Saya mau dong diajarin ngaji, tapi privat gitu di rumah sama Habib. Hah? Boleh nggak? Boleh kan Bib? Boleh Di rumah, dong. bentar dulu. Ini serius nih, bentar ya Bu ya. Ibu mau privat? Iya. Sama Habib? Iya. Nah bininya gimana Bu? Gak usah ngikut di rumah. Di rumah? Kita sama Habib aja. Di rumah Habib aja? Di rumah saya sama Habib aja. Di rumah Ibu? Iya. Ya udah, lakinya daripada cemburu suruh ke rumah saya aja Bu gimana? Biar Ibu merasain hati saya Bu. Biar dia tahu Bib. Nah kan dia nyuruh Habib ke rumah dia. Nah kalau lakinya ke rumah kita, Ibu gimana perasaannya Bu? Biarin. Hah? Biarin aja tukeran. Ini mohon maaf nih Bu ya. Ini kayak orang zaman dulu gitu kalau belanja di barter. Iya. Enggak deh Bu, kita ini aja. Enggak komen sayang. Nggak komen. Bantuin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hukum memberikan pengajaran kepada agama secara pribadi. Iya. Kepada lawan jenis adalah subhat. Nggak boleh. Subhat itu adalah segala sesuatu yang Lebih baik ditinggalkan ya Bib. lebih baik ditinggalkan dan bisa mendatangkan Keharaman. haraman. Kayak fitnah ya Bib. Subhat itu tipis, bainal haram wal halal, di tengah-tengah. Oh jadi daripada keraguan-raguan mendingan nggak usah. Karena bisa dampaknya fatal. Tuh. Bu dengerin baik-baik Bu.
Kan Biar kalau ibu ngerti. kalau berdua temannya Setan. setan. Untung aku nggak di rumah kan, kalau aku nggak di rumah jadi setan. Itu yang berbahaya. Karena apa? Karena pengajaran yang terbaik adalah pengajaran yang mengikuti aturannya Allah dan Rasulnya. Oh, jadi gini Bib, kalau saya gini aja berarti Kalau suaminya perempuan. suaminya belajar sama Habib, terus suaminya ngajarin bininya. Betul. Bisa gitu itu kan? yang terbaik. Gitu aja gimana, Bu? Jadi ya, Bu ya. Bikin gerah aja sih, Bu. Tapi ini bagus banget nih pertanyaannya, Bu. Soalnya banyak banget nih, Bib ya. Orang-orang yang menyalahgunakan dan mengambil kesempatan Betul. dalam kesempitan. Seandainya punya ilmunya nggak seberapa ya, Bu? Kejahatan itu karena adanya satu kesempatan. Waspadalah. Nah, jadi kalau seandainya mau belajar ngaji tuh ada Guru perempuan, muridnya perempuan. Oke, Karena berarti private. Gurunya laki-laki, muridnya laki-laki. jadi harus Harus sesuai dengan syariat Islam ya Bib ya, biar tidak menjadi fitnah dan juga ada setan yang menggoda ya Bib. Betul, betul. Nah, berarti kalau seandainya kayak gitu nggak ada, tidak dibenarkan kalau seandainya disuruh datang konsultasi berdua doang, apalagi sampai karena lawan jenis bersentuhan tuh nggak Betul. boleh kan ya Bib ya. nggak boleh. Itu udah langgar banget ya. Bu, kasih tahu ya Bu ya yang lain-lainnya ya Bu, biar nggak keterusan. Kalau mau main ke rumah boleh Bu, undang bininya juga ya Bu. Berarti kalau saya mau belajar agama terutama private harus sesuai dengan mahramnya ya Bib. Harus sesuai, nggak boleh lawan jenis ya, yang bukan mahramnya malah menimbulkan fitnah. Insya Allah ya Bu ya, udah ngerti ya Bu. Nah, akhirnya kita dapat ilmu juga nih dari semuanya. Jadi jangan sampai salah lagi, karena kalau udah tahu lebih baik dijalankan dan dikasih tahu yang belum tahu ya Bu. Ya. Apa? Saya mau ngaji bareng-bareng, udah gak sabaran. Oh iya, Abi juga janji kan mau ngajarin ngaji. Ya udah kita ngaji di sini aja yuk. Yuk. Bu, mau ikut Bismillah. ngaji nggak Bu? Pemirsa juga mau ikut ngaji nggak? Pengen banget. Ya udah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita bakal belajar ngaji sama-sama. Ya tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yuk kita belajar ngaji yuk. Ayo siap-siap.